Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1616 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop kejahatan manusia. Demikian firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka? Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami kebenaran firman Tuhan ini, kita kupas ayat demi ayat, agar kita paham dan mengerti, dan kita pasti mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca pasal 5, saudara akan menemukan bahwa umur manusia bisa mencapai ratusan tahun. Bahkan ada beberapa orang dalam pasal 5 yang dicatat dalam Alkitab mencapai umur 900-an. Saudara bayangkan dan bandingkan dengan zaman kita sekarang ini. Umur belasan tahun sudah menikah dan punya anak. Saya punya adik kelas waktu SMA. Di saat dia lulus sekolah, langsung menikah, saudara. Dan di umur sebelum 40 tahun, dia sudah punya cucu. Jadi, kalau umur kita mencapai ratusan tahun dan masih produktif, istilah Alkitab memperanakan. Jadi, sudah bayangkan berapa banyak penduduk bumi pada saat itu. Coba kita lompat ayat 5 dan ayat 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Amin. Dalam bahasa hukum, saudara,
bertambahnya manusia, bertambah pula kejahatan. Betul? Saudara lihat sekarang ini, dunia semakin padat. Karena kepadatan manusia muncul beraneka macam jenis kejahatan ada di mana-mana. Betul? Melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia, Tuhan menyesal. Saudara, jangan kita mengartikan kata menyesal ini dalam arti kita sebagai manusia. Kita akan salah persepsi. Supaya kita tidak salah mengartikan kata menyesal, mari kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyesal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa tidak senang, tidak bahagia, atau kecewa. Kita sepakat dulu, saudara, menyesal di sini bukan artinya orang mencuri karena kedapatan terus dia menyesal. Bukan itu artinya di sini. Merasa tidak senang dan tidak bahagia dan kecewa. Itu kata menyesal. Kita sepakat dulu, menyesal di sini berarti kecewa atau sedih hati. Karena kalau kita mengartikan kata menyesal di sini dengan pemahaman kita, kita akan salah persepsi. Betul? Tuhan kok menyesal? Itu berarti Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Pasti pemikiran kita akan berkembang sejauh itu. Kenapa dipakai kata menyesal? Karena dari bahasa Indonesia terbatas untuk mengartikan bahasa aslinya. Mari kita lihat bahasa aslinya. Nakam. Yang berarti kecewa, sedih. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan menyesal? Karena melihat kehidupan manusia pada saat itu yang hidup dalam dosa dan membuahkan kejahatan. Makanya Tuhan nakam, Tuhan kecewa, Tuhan sedih. Pertanyaannya, dosa apa yang manusia perbuat waktu itu sehingga Tuhan nakam, Tuhan menyesal, Tuhan kecewa, Tuhan sedih? Lihat ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lihat juga ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Saudara lihat ayat ini. Ayat ini menerangkan bahwa kehidupan manusia saat itu telah jatuh dalam dosa seksual. Mereka terlibat kawin campur sehingga menghasilkan generasi yang jahat. Pertanyaannya sekarang, siapa anak-anak Allah itu? Apakah itu malaikat atau siapa, Pak Pendeta? Saya tidak setuju kalau anak-anak Allah itu disebut malaikat. Karena dalam Markus 12 ayat 25 berkata, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Haleluya. Jadi yang dimaksudkan di ayat 2 tadi, anak-anak Allah itu bukan malaikat. Jadi siapa anak-anak Allah itu? Dengar baik. Anak-anak Allah yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak Adam melalui keturunan Set. Amin. Haleluya. Kita kemarin membahas tentang Kain. Kain juga beranak cucu dan membuat satu kota yang diberi nama Henok. Henok anak Kain dan Henok dari keturunan Set itu berbeda. Kemarin saya bilang sama nama tapi beda orang. Betul? Saudara, anak-anak keturunan Set inilah yang disebut di sini anak-anak Allah. Amin. Karena manusia saat itu semakin banyak, umurnya panjang-panjang, mereka kawin-mawin dan mereka mulai keluar dari relnya. Mereka dengan seenaknya mengambil perempuan dan dijadikan istri mereka. Mereka tidak lagi menghormati sakralnya pernikahan. Mereka hidup kawin campur. Mereka mengambil istri dari keturunan Kain. Dosa inilah yang membuat Tuhan menyesal. Tuhan kecewa. Tuhan sedih hati melihat perbuatan manusia yang telah menyakiti hatinya dengan berbuat dosa.
itu satu kesalahan, itu satu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan kecewa, Tuhan sedih hatinya. Kalau saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, tapi masih hidup dalam dosa percabulan, dosa persinahan, Tuhan kecewa, Tuhan sedih, saudara. Kenapa Tuhan sedih melihat perbuatan mereka? Tuhan sedih karena harus menghukum mereka, melenyapkan mereka dari dunia ini ke dunia orang mati dengan air bah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara hidup dalam dosa seksual, saudara sudah punya istri, tapi diam-diam nikah lagi. Atau kebalikannya, saudara sudah punya suami, tapi diam-diam nikah dengan berondong atau nikah dengan duda kaya. Tuhan kecewa saudara dengan saudara yang sampai sekarang sudah hidup bersama seperti layaknya suami istri, tapi tanpa ikatan pernikahan. Tuhan kecewa. Tuhan sedih melihat saudara yang menjadi simpanan laki orang, simpanan istri orang, menjadi pelakor, peminor. Tuhan kecewa, Tuhan sedih dengan perbuatan dosamu itu. Bertobatlah. Karena kalau kita masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Kalau saudara mati masih terikat dengan dosa tadi, saudara tidak akan mendapat bagian, tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. 1 Korintus 6 ayat 9 dan ayat 10, saya akan bacakan dalam versi Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, yang berkata begini. Tidak tahukah saudara bahwa orang yang melakukan hal semacam itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah menipu diri sendiri. Orang yang tidak bermoral, yang menyembah berhala, yang berzina, atau homoseks tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian juga pencuri atau orang yang serakah, pemabuk, pemfitnah, atau perampok. Amin. Mereka semua tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan di sana, orang yang tidak bermoral, yang berzina, atau orang homoseks, LGBT, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara yang hidup bersama tanpa ikatan nikah alias kumpul kebo, terus saudara meninggal, saudara tidak akan pernah masuk sorga. Neraka tempatmu. Makanya bertobat. Amin. Bertobat. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan sedih karena mereka ini manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sedih karena mereka harus dilenyapkan oleh air bah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedih. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam dosa-dosa favorit, Tuhan sedih. Tuhan kecewa dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Amin. Karena dosa manusia yang menyakiti hati Tuhan pada saat itu, Tuhan langsung memotong umur manusia. Yang tadinya bisa mencapai 900 tahunan, sekarang dipotong saudara, 120 tahun saja. Artinya gini, kalau saudara masih hidup dalam dosa, Tuhan akan cut umur saudara. Tuhan akan potong umur saudara. Saya percaya tidak ada yang mau seperti itu. Semua pasti mau umur panjang, sehat dan diberkati. Amin. Haleluya. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat hari penciptaan? Hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Dan Tuhan menghembuskan nafasnya ke hidung manusia itu. Sehingga tanah yang tadinya berbentuk manusia menjadi hidup. Amin. Nafas itulah roh dari Tuhan. Kalau saudara masih bernafas, itu berarti roh Tuhan ada pada kita.
Kalau Tuhan ambil nafas kita, roh kita akan mati. Betul? Kalau kita masih hidup, mari kita mau hidup dalam kebenaran firman. Amin. Kita mau hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa upah dosa adalah maut. Akibat kehidupan manusia di zaman itu yang berbuat dosa, berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan menghapus manusia saat itu yang berbuat dosa, jahat. Manusia raksasa pada saat itu ada, saudara. Mereka betul-betul menjadi orang-orang yang hebat, kuat. Mereka dihapus oleh air bah. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Amin. Inilah puncak kekecewaan Tuhan kepada manusia yang berdosa saat itu. Saya percaya hal yang sama masih berlaku sampai saat ini. Yaitu Tuhan membenci dosa. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang kudus. Amin. Barang siapa berdosa, ada akibatnya. Dia harus dihukum. Saudara, kita bersyukur kita telah dibeli, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Oleh karena itu, hidup kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik si pembeli itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Amin. Jangan hidup lagi semau kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman. Amin. Kita yang telah ditebus, kita harus hidup melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa Tuhan menyesal? Tuhan kecewa, Tuhan sedih melihat manusia. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia saat itu yang semakin jahat. Tuhan mengasihi manusia yang berdosa, tapi ingat, Tuhan membenci dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu yang betul-betul ada di puncak kemarahan Tuhan. Makanya Tuhan turun, menghapus manusia pada saat itu. Nanti besok kita akan belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saudara ada dosa kawin campur di sana. Anak-anak Allah, mereka mengambil perempuan yang cantik-cantik dan manusia, yang saya artikan ini keturunan dari Kain. Yang kalau dalam konteks sekarang ini, mereka menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Inilah yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan menyesal, kecewa, sedih, sakit hati? Karena ada dosa kawin campur. Makanya saudara perhatikan, orang Israel sampai sekarang saudara, mereka tetap memegang hukum ini. Mereka hanya menikah dengan kaum mereka. Mereka tidak menikah dengan orang di luar orang Yahudi. Kalaupun ada, mereka lah orang-orang Samaria. Orang-orang yang kawin campur. Saudara, orang Israel tapi mereka kawin dengan orang Arab, mereka kawin dengan orang-orang yang di luar orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya tidak heran orang Yahudi asli, orang Israel, tidak senang dengan orang-orang Samaria karena mereka kawin campur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedih kalau saudara anak-anak Tuhan tapi menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Dan yang berikut saudara kita belajar dari firman Tuhan ini, Tuhan menyesal, kecewa, sedih karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan menghapus manusia pada saat itu dengan air bah. Itulah yang membuat Tuhan sedih. Karena Tuhan harus menghapus manusia yang tidak lain tidak bukan adalah ciptaan tangannya sendiri. Itulah yang membuat Tuhan menyesal, sedih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup sampai saat ini, mari kita mau membuat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau menjadi pribadi yang
betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Hiduplah sesuai dengan firman. Yang kedua apa? Menikahlah dengan orang yang seiman, sehingga lahir generasi yang beriman. Dan yang ketiga, mari kita mau hidup dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami, melawat kami dengan firman-Mu. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan melalui firman Tuhan dikatakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.